Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ah, Saya mau mulai dengan ini Pak Guru. Ada yang masuk ke Saweria Gembulikum nih dari Pak Heru. Terus Wah. dia hanya mengirimkan dua kata kawal KDM katanya. oh, Kawal KDM. Iya, saya mah tidak akan mengawal pribadi, tapi mengawal ide. Jadi insya Allah selama Pak KDM ada di garis yang lurus, jalan yang dicintai oleh rakyat dan dibutuhkan oleh negara, ya tentu saja bukan hanya saya kawal, saya ngajak teman-teman Baraya semua juga untuk mengawal Pak KDM. Tapi sebagai manusia, ya bisa begitu, bisa tidak gitu. Jadi kita akan kawal Pak KDM untuk tetap ada di track yang lurus gitu, bukan Pak KDM secara pribadi gitu. Karena bisa aja manusia mau menyimpang. Saya, Baraya, semua orang bisa aja menyimpang dari ide yang benar gitu kan. Jadi kita akan kawal Pak KDM sejauh beliau masih mengawal idealismenya yang baik. Nah, gitu Pak Heru. Salah satu bentuk keresahan saya sebagai guru adalah generasi muda sekarang habis dimakan oleh media sosial. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Obrolan santai. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Tapi Apa kayaknya ini untuk pertama kalinya kita akan mereaction video dirimu sendiri. Oh, mereaksi video saya sendiri. Salah satu hal yang unik adalah tentang Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta itu mencoba untuk mencari-cari siapa sebenarnya penulis buku ini. Dia tuh kagum luar biasa pada sosok ini. Tapi karena Tan Malaka itu adalah orang yang luar biasa dikejar-kejar, jadi sama pemerintah Belanda dikejar-kejar, sama orang komunis juga banyak yang ditentang dan sebagainya, maka sepanjang hidupnya Tan Malaka itu sampai memiliki puluhan nama samaran. Dan dia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam dan di luar negeri. Jadi Moskow, Cina, Jakarta, Kediri, apa muter-muter di Eropa itu udah dikubek-kubek semuanya sama dia itu. Ketika Soekarno itu sebenarnya pernah bertemu dengan Tan Malaka dan Muncul juga puisi ini Pak Guru. Apa? Inilah yang membuat saya ingin bertanya soal Nama saya Tan Malaka. Atau Ilyas Hussein bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di sebuah rapat pemuda di Jakarta. Elias Fuentes, Estahislo Rivera, Alicio Rivera. Bila saudara-saudara pernah bertemu dengan saya di Filipina. Atau bila kita bersua di Hong Kong, saudara-saudara boleh menyapa saya sebagai Ong Song Li atau Tan Ming Siong. Sewaktu kita berkenalan di Burma. Dan saya akan menyebut nama saya sebagai Cheng Kwan Tat dan Wat Li. Atau Hatan Godali. Bila saudara-saudara menanyakan nama saya di Singapura. Atau Abdi Raja. Bila kita pernah bertemu di kamar gelap. Ingatlah. Dari dalam kubur. Suara saya akan lebih nyaring terdengar. ini teh Tan Malaka teh siapa? Soalnya pas saya sekolah saya kayak tidak pernah mendengar Iya. pelajaran tentang tokoh tersebut. Karena pemerintah Orde Baru dan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, atau pemerintah Orde Baru dulu, pemerintah Orde Baru itu menutup jejak kita dari cerita-cerita Tan Malaka. Kenapa? Karena dia komunis. Jadi sama Pak Karno tuh masuk ke dalam jajaran pahlawan nasional, tapi sama Pak Harto karena Tan Malaka itu adalah komunis, nah maka dia tidak dimasukkan ke dalam buku sejarah dan namanya dihilangkan. Secara sengaja dihilangkan namanya. Nah, tapi setelah reformasi ada upaya-upaya lagi untuk mengungkitnya sehingga kita tahu oh ternyata ada pahlawan nasional. Jadi wajar kalau Kang Admin itu tidak mengetahui nama Tan Malaka itu siapa gitu. Ya sebenarnya beliau itu adalah pahlawan nasional, tokoh nasional dan bahkan dia disebut sebagai Bapak Pendiri Republik Indonesia karena dia adalah orang pertama yang mengatakan dan menganjurkan bahwa Indonesia itu harus berbentuk republik nanti ketika merdeka. Dan itu ketika merdeka nanti iya, berarti jauh sebelum merdeka. Jauh sebelum itu dia ngomong itu tuh tahun 26 kalau nggak salah atau tahun 20. Silakan dicek lagi.
antara tahun 20 sampai tahun 26 dia tuh menulis sebuah buku yang isinya itu bahwa Indonesia itu akan merdeka dan namanya itu adalah Republik Indonesia. Dan nama Republik Indonesia lah yang kemudian nanti dipakai oleh Bung Karno dan teman-temannya sama Pak Hatta, sama Pak Yamin gitu. Karena kan pada waktu itu ketika kita punya proyeksi bahwa Indonesia itu akan merdeka, kita tuh nanti jadi apa? Apakah negara monarki, apakah negara federasi, apakah negara macam-macam yang seperti itu. Nah, Pak Tan Malaka ini adalah orang pertama yang menganjurkan dan merumuskan bahwa Indonesia itu harus berbentuk republik gitu. Dan bukan hanya tulisan-tulisan Tan Malaka, tetapi juga Tan Malaka itu dalam tanda kutip pernah mementori Muhammad Hatta dan Bung Karno. Karena jeda usia mereka relatif jauh ya gitu. Tuan Tan Malaka berarti. Tuan Tan Malaka. Tapi pada saat proklamasi beliau hadir nggak di tempat itu? Oh tidak, lagi di Uber-Uber dia. Berarti Jadi dia pulang ke setelah Indonesia merdeka tuh pulang, tapi suasana politik tidak mendukungnya. Pulang kemana? Ke Indonesia. Dia tuh bikin partai juga di Indonesia tuh. Dia sebagai komunis juga dibenci sama orang-orang komunis karena komunis Indonesia setelah kemerdekaan itu adalah komunis yang oportunis. Komunis yang ikutan pemilu, komunis yang pengen cari perhatian, yang menjilat kepada Bung Karno. Bukan gitu. ideologi lagi jadinya. Bukan ideologi lagi, udah pengen ini itulah gitu. Nah, sedangkan Tan Malaka itu komunis yang lebih idealis, tetapi komunis yang sama sekali tidak digambarkan sebagai komunis ateis dan sebagainya. Enggak, dia mengkritik orang-orang yang beragama, tapi dia sendiri masih beragama nampaknya dan masih teguh dengan agamanya. Tapi dia tuh emang bener-bener komunis atau emang nasionalis radikal saja, Pak Guru? Kita tuh sering terjebak pada pikiran bahwa komunis tuh berarti anti Pancasila gitu ya. Ya karena itu yang diajarkan. Padahal mah waktu Aidit di puncak kejayaannya pun dia tuh tidak pernah mau mengubah Pancasila jadi komunis. Padahal dia komunis. Nah, tidak ada agenda itu sebenarnya. Jadi itu bagian dari Red Scare gitu lah ya. Jadi agenda Orde Baru untuk membuat kita takut terhadap komunis. Padahal komunis tuh bisa aja beriringan dalam tanda kutip dengan Pancasila. Karena Pancasila sendiri mengakomodasi komunisme dalam sila ke-5 dan sila ke-4 secara khusus. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya adalah ideologi yang berkembang di masa kemerdekaan Indonesia, yaitu pan-islamisme, ketuhanan yang Maha Esa, yang berkolaborasi dengan penghayat kepercayaan, karena istilah ketuhanan yang Maha Esa itu umum di penghayat kepercayaan, tapi kemudian dipakai sama orang-orang Islam. Itu untuk mengakomodasi kelompok pan-islamisme. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah orang-orang humanis, orang-orang yang memfokuskan ide benar dan salah, baik dan buruk itu adalah pada ide-ide yang berpusat kepada kemanusiaan, pada manusia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, jelas itu nasionalisme ya. Kemudian yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bla 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 bla, dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah demokrasi. Dan yang terakhir itu adalah sosialis. Sosialis bisa kan, jadi komunis itu adalah sosialis yang bergerak, bahasa sederhananya mah. Nah, jadi ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebenarnya itu diambil dari ide-ide sosialisme, itu sebenarnya itu juga bisa diterapkan, dipakai sama orang-orang komunis. Nah, tapi penerapan di Indonesia itu macam-macam juga komunisme tuh. Ya sama seperti yang ngaku Islam, pas penerapannya beda-beda gitu. Nah, komunis juga penerapannya beda-beda. Ada misalkan komunis Vietnam, misalkan ya. Nah, komunis Vietnam itu dia nggak mau jadi komunis. Saya mau jadi komunis karena orang-orang Barat menentang saya dan saya sedang dalam kondisi dijajah. Maka menentang Barat berarti saya jadi komunis. Tapi saya bukan komunis. Nah, sikap gitu misalkan ya yang dikatakan oleh Ho Chi Minh gitu ya. Atau misalkan yang di Maois gitu ya. Yang itu sebenarnya juga berbeda-beda. Tapi intinya sebenarnya komunisme itu sangat kompleks. Ada yang benar-benar jahat, seperti yang terjadi di Kamboja, Pol Pot gitu.
tapi ada juga yang membangun sinergi dengan kelompok-kelompok keagamaan. Itu sekarang tuh si ipar saya, dia kan orang Nepal. Nah, Nepal tuh komunis. Jadi komunis tuh gak saklek ya gimana ya, nggak kayak gitu. Kompleks lah ya intinya mah. Tapi tadi Pak Guru sempat mention bahwa Tan Malaka pun sama, dia komunis, dicap komunis. Dan dia pun, tapi di sisi lain dia pun sering bersiteru dengan si PKI itu sendiri. Betul, dia musuh PKI. Yang dipermasalahkan oleh si PKI terhadap Tan Malaka tuh perbedaannya tuh apa yang membuat akhirnya si mereka tuh berseteru? Wah, perbedaannya banyak dan panjang, tapi intinya gini, Tan Malaka tuh pernah jadi ketua komunis, ketua PKI. Terus sesudah mereka sebelum merdeka? Sebelum mereka. Sebelum. Terus karena diuber-uber, karena dia tuh terlalu idealis, ya gantilah. Nah, nanti pas dia di luar negeri, terus masuk lagi ke Indonesia, ada wartawan yang ngewawancara Musso. Musso tuh pemimpin pemberontakan PKI tahun 48. Apa yang akan Anda lakukan kepada Tan Malaka? Saya akan penggal dia, kata si Musso, pemimpin PKI pada waktu itu. Nah, jadi terlihat betapa besarnya permusuhan di antara mereka. Apa yang membuat Musso itu benar-benar marah sama Tan Malaka gitu dalam hal itu? Ya karena Tan Malaka dianggap sebagai pengkhianatnya orang-orang komunis di Indonesia. Tan Malaka sendiri berpikir PKI lah yang berkhianat pada ide-ide komunis. Oh, saling merasa. Ya itu, ya seperti yang saya bilang lah. Jadi kan kompleks gitu ya, perbandingannya mah yang orang Islam saling menganggap sesat sama Islam yang lain gitu. Padahal mah ya sama-sama ngakunya Islam, ini juga sama-sama ngakunya komunis gitu. Tapi fakta bahwa dia akhirnya dalam tanda kutip buron, kabur-kaburan, berganti nama, berganti alias, itu pas di masa terakhir hidupnya dia di Indonesia atau di mana Pak Guru? Di Indonesia, meninggalnya juga di Indonesia. Kematiannya pun masih dianggap misterius. Iya, kematiannya misterius, siap usia enggak dieksekusi mati oleh tentara gitu. Emang meninggalnya ditembak. Tapi siapa yang nembaknya, terus makamnya di mana? Itu teh makamnya tuh sempat disembunyikan gitu. Terus sempat digali dan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Tapi ya misterius aja, maksudnya teh gak tahu siapa yang mengeksekusinya, atas perintah siapa gitu. Udah ngeri juga ya. Iya. Tapi selain warisan dia teh, selain jadi republik, apa warisan lain dari Tan Malaka yang sampai sekarang tuh masih relevan? Karena akhir-akhir itu di Brandas itu muncul banget soal bahasan Tan Malaka teh. Kalau ngecek buku-bukunya itu relevan pisan gitu dengan, jadi dia itu tokoh pemikir dan teoritikus tentang berdirinya sebuah negara, tentang ideologi sebuah negara, dan tentang bagaimana negara itu dijalankan. Di buku Madilog itu jelas dan tegas. Misalkan gininya, tahun ketika saya nulis buku ini, rakyat Indonesia itu jauh dari kemajuan karena mereka masih menggunakan logika mistika mereka. Tahun berapa itu kira-kira? Ya tahun 20. Wah, udah mikir gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan masyarakat gini nih, kenapa negara ini tidak maju-maju? Ya karena orang-orangnya lalai dalam sholat. Nah itu logika mistika. Gak akan maju orang-orang yang kayak gitu tuh, karena gak ada kausalitasnya. Jadi kita mah berpikir, kenapa negara ini miskin? Ya karena sumber daya manusianya kurang diperhatikan. Nah itu kan jawaban yang konkret dan jelas, bisa diukur, bisa ditakar, dan bisa dievaluasi sehingga kita tuh bisa memperbaiki itu. Tapi kalau misalkan kenapa negara ini tidak maju-maju ya? Oh karena rakyatnya kurang bertakwa. Nah takwa itu bagaimana cara mengukurnya kan tidak diketahui. Nah makanya Tan Malaka itu merasa bahwa Indonesia tuh gak akan maju-maju kalau misalkan logika-logika mistik seperti itu masih terpelihara. Nah pikiran-pikiran yang seperti itu yang Tan Malaka itu coba berusaha. Makanya dia bilang di puisi yang tadi itu, suara saya akan lebih nyaring ketika nanti saya sudah mati. Karena dia nulis buku, dan si buku-bukunya itu lestari. Dan walaupun sempat selama puluhan tahun dihilangkan jejaknya, masih ada kan, sekarang bisa diperbanyak. Sekarang ada beberapa penerbit yang bahkan konsen menerbitkan buku-buku Tan Malaka. Itu ya, ide-ide Tan Malaka sampai sekarang tuh masih bisa dipakai. Kalau dia termasuk ini nggak,
top 3 tokoh pemikir terbaik Indonesia gak di mata Guru Gembul? Kalau di Indonesia, untuk Indonesia gitu ya. Kita dari sisi pemikir deh. Kalau top 3 Siapa deh top 3 deh tokoh pemikir menurut Guru Gembul kalau bisa diurutkan? enggak, tokoh pemikir dalam hal apa gitu? Dalam hal yang merumuskan Indonesia gitu atau apa? Dalam Kalau dalam merumuskan Indonesia ya salah satunya, tapi kalau misalkan pemikiran secara luas dan umum kan ya banyak juga ininya atau kriterianya. dari ini deh, dari yang tadi visioner. Top terus enggak? Atau Kalau semua tokoh tuh ngerasa tokoh di masa lalu sebelum kemerdekaan tuh emang semuanya visioner? iya, semuanya visioner jelas. Jadi enggak, maksudnya ini apa kalau misalkan ruang lingkupnya adalah tentang ideolog negara gitu. Ideolog negara, iya, Tan Malaka tuh top 3 lah bisa dibilang, karena pesaing-pesaingnya juga nggak terlalu banyak. Dalam artian saya tidak akan memasukkan Pak Muhammad Hatta sebagai tokoh ideolog dalam hal ini. Misalkan tokoh-tokoh seperti Pak Muhammad Hatta itu tidak akan masuk karena Pak Muhammad Hatta nggak ini. Tapi kalau misalkan pemikir secara keseluruhan ya banyak lah di Indonesia gitu. Cuman kalau misalkan ideolog negara, perumus negara, ya itu Tan Malaka itu salah satunya. Iya, dengan julukan Bapak Republik Indonesia juga itu termasuk kriteria bahwa kayaknya dia orang yang sangat berpengaruh, tapi kenapa tidak diajarkan di sekolah? Pengaruh, Sih. karena pengaruh-pengaruhnya itu berjenjang gitu. Jadi pengaruh dalam hal misalkan Republik Indonesia itu kan melalui Bung Karno dulu. Jadi bukan langsung sama masyarakat Indonesia dipakai, tapi diturunkan kepada Bung Karno, sama Bung Karno diolah lagi dan akhirnya jadi Republik Indonesia seperti yang sekarang gitu. Dan jadi gini, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Amir, tokoh-tokoh Indonesia di awal masa kemerdekaan dan di awal pembentukan Republik Indonesia itu emang cenderung ke kiri-kirian, cenderung ke komunis-komunisan gitu, cenderung ya, bukan ini.